Saya pengen membuka paradigma saudara, jemaat Tuhan sebagai orang Kristen, supaya kita ini jadi orang itu, ya jangan cuma jadi jemaat yang biasa-biasa selalu ya. Tapi alami Tuhan, alami kebangunan rohani di hidupmu, dan hidupmu akan berdampak bagi banyak orang. Karena Tuhan bertahta di hidup kita, katakan amin. Jangan jadi jemaat yang cuma datang pulang hari Minggu. Ya, sebagai pelayan Tuhan pun saya mau bilang, pemain musik, singers, WL, jangan jadi pelayan yang biasa-biasa, yang kau hanya datang nyanyi, main musik, tanpa terjadi apa-apa di dalam hidup kita. Buat apa saudara? Buat apa kita jadi Kristen kayak begitu, main-main aja? Ya, tidak ubahnya seperti orang yang di nightclub, di mana saja kita ini datang, duduk, diam, pulang. Saya mau bilang kepada saudara, di hari-hari terakhir ini kita harus mengalami Tuhan, katakan. Kita punya Tuhan yang dahsyat loh. Tuhan yang hebat loh. Ya, ayat yang diberi dari gereja, mari kita buka Mazmur 99. Mazmur 99 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Dikatakan judul perikopnya di sana, Tuhan Raja yang Kudus ya. Tuhan itu siapa bagi kita saudara? Tuhan itu Raja ya. Dan di sini temanya membangun tahta bagi Tuhan. Saya mau tanya, kalau Tuhan dalam hidup kita sebagai Raja, kita hormat nggak sama Tuhan? Hormat. Sekarang kan pengajaran tentang kasih karunia enak banget. Mau berdosa, mau bersinah, mau selingkuh, mau cerai, silakan, tidak apa-apa kok, Tuhan terima. Kau menganggap Tuhan sebagai apa dalam hidupmu? Ya, oke, Tuhan sahabat, tapi jangan lupa Tuhan itu Raja. Saudara, orang kalau mau menghadap Raja, ada yang datang enak-enak gitu pakai yukensi, celana pendek, terus menghadap Raja. Hello bro. Pernah saudara nonton di film-film kerajaan seperti itu? Tidak ada. Orang mau masuk ke ruangannya Raja, dia itu harus berlutut dari sana. Dan untuk ketemu Raja itu kan tidak gampang. Esther, kalau saudara baca kitab Esther, Esther itu adalah permasyurinya Raja. Dia kan istrinya Raja. Tapi untuk berjumpa dengan Raja, dia harus mendapat perkenanannya. Makanya saudara, Esther itu kalau ketika dia itu datang sujud di hadapan Raja, lalu Raja mengulurkan tongkatnya, berarti Raja berkenan. Tapi kalau Raja tidak mengulurkan tongkat dan Esther masuk, apa yang terjadi? Dibunuh, dipancung, dihukum mati loh, walaupun itu istrinya. Betapa hormatnya orang itu kepada Raja, benar nggak? Esther ketika mau berjumpa Raja, waktu Tuhan suruh kamu harus menghadap Raja, minta supaya bangsamu tidak dibinasakan, tidak dibunuh. Esther itu berbulan-bulan dia diminyaki badannya, dikasih kemenyan, mur, dirempah-rempahi, dilulur. Supaya apa? Tidak ada bau yang tidak enak sedikit pun untuk dia bisa menghadap Raja. Raja harus mencium bau harum dari tubuhnya yang keluar saudara, supaya Raja berkenan lalu disuruh masuk. Bayangkan kalau Esther bau ketek. Ya, baru masuk ke ruangan aroma keteknya, kira-kira Raja mau nggak? Kagak lah, langsung suruh keluar, pancung, hukum mati. Loh, Esther itu istrinya, permasyurinya, tapi Alkitab berkata, kalau Raja tidak mengulurkan tongkatnya, maka Esther dipancung mati. Siapapun yang datang menghadap Raja, kalau Raja tidak berkenan, dia mesti mati. Tapi kita hari-hari ini sama Tuhan gampangin. Ya, kasih karunia kan. Hei, jangan lupa Tuhan itu Raja loh di dalam hidup kita. Memang dia sahabat, dia Bapa yang baik. Tapi dalam satu situasi dia akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, dan dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi. Kita suka lupa, sehingga kita lupa memposisikan diri kita dengan Tuhan itu seperti apa. Ingat saudara, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih untuk bisa membangun tahta Tuhan di hidup kita. Bukan orang sembarang. Makanya jangan jadi Kristen sembarangan.
Nggak mungkin orang Kristen sembarangan tuh bisa ya berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kudus. Kita harus mempersiapkan diri. Ya, kita harus bertobat, kita harus hidup kudus. Itu adalah bau harum di hadapan Tuhan. Dikatakan, kita baca ayat yang pertama, Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Mengerikan enggak saudara? Betapa hormatnya kita sama Tuhan. Ayat yang kedua berkata, Tuhan itu maha besar di Sion dan dia tinggi mengatasi segala bangsa. Ayat yang ketiga, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ya, kuduslah ia. Ayat 4, Raja yang kuat yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Ayat yang berikutnya, tinggikanlah nama Tuhan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Ayat yang berikutnya, Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Ayat 7, dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Ayat 9, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Saudara, dikatakan Tuhan itu raja. Ya, dia maha besar, bangsa-bangsa gemetar terhadap dia. Ayat yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun tahta Tuhan di hidup kita? Yang pertama dikatakan di sana ayat yang ketiga, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Saudara, ternyata untuk bisa membangun tahta Tuhan di hidup kita, nomor satu, mari kita bersyukur di hidup ini. Apa yang perlu kita syukuri? Hal yang pertama yang harus kita syukuri adalah Tuhan menerima kita sebagai anak-anaknya. Katakan amin. Saat kita bersyukur, kita sedang membangun tahta bagi Tuhan. Waktu kita menaikkan ucapan syukur, kita sedang memberikan tahta untuk Dia itu hadir di hidup kita. Makanya jadi orang Kristen jangan banyak bersungut-sungut. Tuhan gak suka tinggal dengan orang yang bersungut-sungut. Ya, ya jangankan Tuhan, setan aja kayaknya males ya. Setan aja malas. Ingat cerita dulu ada istri cerewet banget. Satu saat suaminya bilang, istriku ini diapain bagus ya. Di samping rumahnya ada sumur tua. Dia udah jengkel sama istrinya, satu kali malam-malam dia lempar istrinya ke dalam sumur. Ya, pagi-pagi dia bangun, ada setan di pinggir sumur itu. Lalu dia tanya sama setan itu, kenapa kamu ada di sini? Dari mana kamu? Saya setan penunggu sumur. Enggak betah saya tinggal sama perempuan itu di dalam. Jadi bayangkan, setan aja lari ngungsi loh, gara-gara istrinya dilempar ke dalam sumur. Saudara, jangan jadi orang yang suka bersungut-sungut. Waktu kau bersungut-sungut, kau lagi tidak membangun tahta Tuhan. Kau sedang merobohkan tahta Tuhan dalam hidupmu. Dikatakan yang pertama untuk bisa membangun tahta Tuhan, dibilang di sana, nyanyikanlah syukur bagi nama Tuhan yang besar dan dahsyat, kuduslah
Iya. Ya, untuk bisa membangun tahta Tuhan dalam hidup kita, banyak bersyukur. Lalu apa? Kita harus sungguh-sungguh menanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang kudus. Lah kalau dia kudus, terus kita tidak kudus, dia mau tinggal nggak dalam hidup kita? Mana mau, saudara? Ya, kita aja untuk tinggal dengan orang ini kita pilih-pilih loh. Saudara tuh tinggal sama orang, saudara pilih-pilih nggak? Ya, saudara mau tinggal sama orang yang ya hidupnya sembarangan, ya dia pulang tengah malam, dia bawa perempuan masuk rumah dia. Kita aja nggak suka loh sama orang kayak begitu. Tuhan yang kudus, dia tentunya mau tinggal di dalam tempat yang kudus. Kenapa bait Allah itu ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Dari halaman itu ada kolam pembasuhan. Sebelum menghadap Tuhan, kita imam-imam itu harus membasuh dulu. Tangan kakinya dibasuh, semua dicuci bersih. Habis itu dia masuk di ruang maha kudus, pengampunan dosa. Baru dia bisa masuk ke ruang maha kudus zaman perjanjian lama untuk ketemu Tuhan. Di ruang maha kudus pun imam itu masuk kakinya diikat. Kenapa? Kalau dia tidak kudus, mati dia di dalam, angus sama api Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun tahta Tuhan di hidup kita? Banyak bersyukur, hormati Tuhan dalam kekudusannya. Ayat yang berikutnya dikatakan ayat 4, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Saudara, untuk bisa bergaul erat dengan Tuhan, maka kita harus mengenal sifat Tuhan itu sendiri. Loh, kita aja kalau mau membangun hubungan dengan teman kan kita harus tahu sifatnya toh. Oh, teman saya ini dia orangnya kayaknya agak sensi, nggak bisa tersinggung. Jadi kita kalau bergaul batasi. Dia nggak bisa kalau kita agak omongan begini dia tersinggung. Tapi kalau sama yang ini dia sih kita ngomong apa aja juga nggak pernah tersinggung. Kita tuh harus mengenal sifat sebelum kita bergaul. Ya. Nanti kalau sudah bergaul baru tahu sifatnya begini, kadang kita juga jadi malas. Akhirnya kita kan membatasi diri. Wah, orang ini ndak enak buat diajak bergaul, sifatnya tuh ndak bagus. Nah, sama Tuhan kita harus mengenali sifat Tuhan supaya kita bisa akrab dengan Tuhan. Dikatakan sifat Tuhan tuh yang pertama, dia adalah Raja yang kuat. Tuhan itu kuat. Makanya ketika kita manunggal bersatu dengan Tuhan, kita pun akan menjadi kuat. Lalu dikatakan dia mencintai hukum. Nah, kita ini jadi orang Kristen mencintai hukum apa enggak? Ya, kita mencintai hukum enggak? Apa itu hukum? Firman Tuhan, itu adalah hukum Tuhan. Ya, ketika kita menjadi orang yang suka, gemar melakukan hukum-hukum Tuhan, Tuhan juga mau dekat dengan kita. Karena kira-kira kita ini punya sifat yang sama. Mencintai hukum itu apa? Aduh, aku tuh sebenarnya pengen marah sama dia loh. Tapi Alkitab bilang aku enggak boleh marah. Ya udah, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, aku enggak mau kepahitan, aku enggak mau marah. Dalam nama Yesus, itu namanya orang mencintai hukum. Ya, orang yang mencintai hukum itu, dia itu dicintai Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri mencintai hukum. Dikatakan engkaulah yang menegakkan kebenaran. Lah Tuhan itu sukanya menegakkan kebenaran. Makanya dikatakan dia menegakkan orang yang hina. Sekalipun orang itu hina, tapi kalau dia hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan menegakkan. Nah, kalau kita nggak suka sama kebenaran, bagaimana mungkin kita bisa dekat Tuhan? Apalagi membangun tahta bagi Tuhan. Nggak akan bisa, mustahil. Makanya hidup kita nggak pernah berubah, ya. Hidup kita nggak pernah berubah, nasib kita nggak pernah berubah. Bahkan tidak ada dampak apa-apa yang kita bisa lakukan, saudara, bagi kerajaan Allah. Kita harus tahu Tuhan itu mencintai hukum, menegakkan kebenaran. Ya, makanya sekarang dengerin khotbah yang nggak apa-apa yang keras-keras, tapi itu membangun iman kita. Amin. Membawa kita semakin kepada kebenaran. Ya, jangan mau denger yang enak-enak. Oh, selingkuh ndak apa-apa, homo ndak apa-apa.
Tuhan itu mengasihi, yang dikhotbahin Tuhan mengasihi terus. Tapi dia lupa betapa banyak ayat di Alkitab yang berkata Tuhan itu menegakkan hukum. Dia benci kepada orang-orang fasik. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang berdosa. Dari perjanjian lama kita bisa belajar bagaimana Tuhan itu menghukum, saudara. Kenapa bangsa Israel satu angkatan yang keluar dari Mesir itu mati semua loh di padang gurun? Tidak ada yang tembus masuk tanah perjanjian. Satu angkatan yang keluar dari Mesir, hanya yang berumur 20 tahun ke bawah itu yang masuk ke tanah perjanjian. Yang lain mati semua di padang gurun. Kenapa? Mana kasih Tuhan? Ketidaktaatan, dosa membawa penghukuman dalam hidup manusia. Tuhan tidak berubah, dia memang mengasihi, tapi sifat Tuhan itu tetap sama. Dia mencintai hukum, dia adalah Tuhan yang menegakkan kebenaran. Jadi kita sebagai orang Kristen gak bisa santai. Kenali sifat Tuhanmu, barulah engkau bisa membangun tahta Tuhan dalam hidupmu. Gak bisa sembarangan, saudara. Ya, nyanyi, memuji Tuhan tapi hidupnya gak karu-karuan. Malaikat bilang pret. Ya, jangan sembarang jadi orang Kristen. Tuhan itu menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Ayat 5. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan apa? Sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Kita harus selalu meninggikan nama Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Ya, meninggikan nama Tuhan bukan hanya nyanyi di gereja. Orang bisa nyanyi di gereja, tapi kelakuanmu itu nggak pernah meninggikan nama Tuhan. Ketika orang bertanya, ya, wih hebat ya gini. Apa jawaban kita? Oh iya, saya ini pinter. Jawabannya apa? Semua karena kasih karunia Tuhan. Apa yang kami dapat hari ini karena anugerah Tuhan. Itu namanya kita meninggikan Tuhan. Ya, bahkan sering kali saya tuh sering menangis sendiri. Kenapa? Karena mengucap syukur dan berkata, Tuhan, semua yang terjadi di hidupku semua hanya karena Engkau. Sering sekali saya menangis sendiri, mau di mobil, mau di dapur, mau di kamar. Sering sekali saya meneteskan air mata dan berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa di hidupku. Itu engkau meninggikan Tuhan, saudara. Ya, membangun tahta Tuhan, maka kita harus selalu meninggikan Tuhan. Ya, jangan cerita kepada keluarga, oh iya itu anakku sekarang, sudah jadi ini. Oh hebat ya anakmu, hebat. Memang dia pintar dari kecil, pret. Ya, ingat ngomong. Ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang kita dapatkan ini tanpa karena belas kasihan Tuhan. Tinggikan nama Tuhan, tidak usah tinggikan diri sendiri, amin. Mari kita tinggikan nama Tuhan dan sujudlah. Kata sujud di sini, saudara, bersujud itu artinya apa? Kita benar-benar merendahkan diri loh di hadapan Tuhan. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita diterima hanya karena kasih karunia. Kita ini sebenarnya orang yang tidak layak, tapi diangkat Tuhan, dijadikan layak. Sujudlah menyembah kepadanya di bawah tumpuan kakinya. Kuduslah Tuhan. Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab. Bagaimana caranya membangun tahta Tuhan dalam hidup kita? Sering-seringlah berseru kepada Tuhan. Jangan berseru pada mertua. Amin. Jangan berseru kepada anak. Jangan berseru kepada menantu. Nggak usah berseru kepada pendeta. Disuruh berseru kepada Tuhan. Ya, kita ini sering kali kenapa nggak bisa lihat mujizat? Engkau salah tempat berseru. Berseru itu kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Bikin tembok ratapan di rumahmu, di kamarmu, tempat engkau menangis berseru kepada Tuhan. Waktu engkau berseru kepada Tuhan, engkau sedang membangun tahta
nyata bagi Tuhan, hadir di dalam hidupmu. Apapun persoalan yang engkau hadapi saudara, datang bilang, Tuhan, aku berseru kepadamu. Aku mau datang kepadamu Tuhan. Hanya Engkau tempatku berharap. Aku tidak andalkan mertuaku, aku tidak andalkan menantuku. Ya, Bapak Ibu yang punya anak, jangan apa-apa itu datang ke anak. Apa-apa tuh datang ke anak, datang ke Tuhan. Amin. Jangan gantikan posisi Tuhan di hidup kita dengan siapapun. Ya, jangan. Tapi jadikan Tuhan itu sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Seringkali kita ini banyak orang Kristen hidupnya terkutuk. Kenapa saudara? Loh saya tuh tidak melakukan dosa loh Bu. Saya ini tidak menyembah berhala. Saya ini, tapi Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Seringkali kita pikir terkutuk itu kalau kita sembah setan. Tidak loh. Mengandalkan kekuatan sendiri itu kita sudah terkutuk. Makanya saudara, seringlah berseru kepada Tuhan, bilang Tuhan, aku berseru kepadamu, aku menyerahkan semua rencana-rencanaku. Aku menyerahkan semua ini loh Tuhan, pergumulanku. Aku hanya berseru kepada Tuhan. Tidak usah berseru kepada manusia, engkau pasti kecewa. Ya, apalagi kalau tidak dijawab, nggak ditanggapi. Berseru kepada Tuhan. Ya, jangan berseru kepada saya tuh saudara, saya suka bantu hamba-hamba Tuhan di desa. Kalau dia sudah mulai berseru kepada saya nggak bantu malah. Saya takut dia menjadikan saya Tuhan. Ya, apa-apa Bu Debbie bisa tolong, saya bilang berseru sama Tuhan, saya bukan Tuhan. Ya, jangan saudara. Jangan menjadi Tuhan bagi anakmu. Jangan menjadi Tuhan bagi saudaramu. Jangan menjadi Tuhan bagi siapa saja. Kita pun harus belajar. Ya, kalau engkau punya anak, dia susah. Jangan dikit-dikit engkau yang banyak orang tua itu selalu mau jadi Tuhan buat anak-anaknya. Ya, bilang sama anakmu, kau berseru sama Tuhan. Engkau punya Tuhan loh. Ketika engkau berseru sama Tuhan, Tuhan mendengar. Ya, jangan membawa orang itu datang kepada kita menjadikan kita Tuhan. Ya, itu tidak boleh. Biarkan anakmu berseru kepada Tuhan. Bawa keluargamu berseru kepada Tuhan. Ya, supaya dia tidak berseru kepada kita. Dan dikatakan, ya, Musa dan Harun berseru kepada dia dan Tuhan menjawab mereka. Ya, siapa yang Tuhan jawab? Orang yang berseru kepada dia. Ya, kalau engkau berseru kepada manusia, ya Tuhan gak jawab saudara. Manusia juga tidak jawab. Karena Alkitab berkata manusia itu mengecewakan. Ayat 7, dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Kalau Tuhan tahtanya ada dalam hidup kita, maka kita ini mendengar suara Tuhan. Sebab Tuhan masih berbicara. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan tuh masih bicara? Ya, enggak percaya pulang saja. Tuhan masih bicara. Bukan hanya dari zaman dulu, Tuhan tidak berubah. Dia bisa bicara kepada Musa, dia bicara kepada Yosua, dia bicara kepada Yesaya, dia bicara sama Debbie Basir, dia juga bicara kepada saudara. Katakan amin, amin. Ya, jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak mendengar suara Tuhan. Ya, saya ini termasuk, saya selalu berkata Tuhan, bawa aku dalam pelayananku itu berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ya, termasuk saya itu dituntun Tuhan. Tuhan bicara, cepat ambil alih dunia media, kabarkan Injil lewat media. Loh, itu suara Tuhan yang saya tangkap. Siapa yang tahu pandemi bakalan terjadi? Ya, saya mulai bergerak cari media apa ya buat Injil. Lalu nemu YouTube, saya bikin saudara. Tuhan bilang, aku akan beri engkau tuaian bangsa-bangsa. Ya, saya melihat itu semua terjadi. Tuhan bicara. Tuhan bicara. Ya, awal tahun yang lalu saya dapat suara Tuhan, bangun sekolah Alkitab, persiapkan para penuai. Ya, saya bilang Tuhan, saya nggak punya uang banyak, saya nggak punya tanah, saya nggak punya ini. Tuhan bilang, aku nggak cari orang yang punya tanah, aku nggak cari orang yang punya uang, aku cari orang yang beriman untuk menjadi mitraku melakukan kehendakku.
Saya berjalan dengan kehendak Tuhan. Saya sama suami berangkat ke Karanganyar, Solo, cari tanah. Tanpa mengerti mau kemana. Kan seperti Abraham. Saudara baca kisah di Alkitab, itu masih terjadi sampai hari ini bagi hamba-hamba Tuhan yang mau percaya. Sekarang kami cari saudara di Karanganyar tanah begini nggak ketemu. Tiba-tiba ada orang telepon, ibu lagi mau bangun sekolah Alkitab, cari tanah. Saya punya tanah, Bu. Loh, itu siapa saudara? Tuhan. Kita cuma cari tanah yang 1000 meter, dikasihnya 4.500. Siapa itu? Tuhan. Ketika bangun pun sudah digambar keluar dana. Sekian loh, dananya miliar. Saya bilang sama suami saya, waduh, uangnya siapa ya? Kok kita ini berani banget ya? Tapi saya sadar, loh ini kan bukan proyekku, ini kan proyek Tuhan. Waktu itu sempat saya berpikir, gampang lah nanti kalau udah mulai pembangunan, kita tayangkan nomor rekening untuk di YouTube. Ya taruh aja, rekening untuk sumbangan bagi pembangunan sekolah misi. Taruh aja, pasti banyak yang nyumbang. Baru mau lakukan itu, Tuhan ngomong, coba kau taruh nomormu di layar. Aku tidak akan bekerja. Silakan bekerja dengan kekuatanmu. Saya dengar suara Tuhan. Saya bilang sama suami saya, jangan saya, nggak usah ditaruh nomor itu. Kalau kita taruh, Tuhan tidak akan bekerja loh. Kita akhirnya berdiam diri saja melakukan bagian kita. Saudara tahu, Desember nih selesai, Januari nanti kita peresmian. Kok nggak wow ya? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya, Dia Tuhan yang masih berbicara dan masih menuntun. Sudah selesai. Tanpa ada kekurangan, saya nggak pernah jalankan proposal, saya nggak pernah umumin butuh dana, cari dana, butuh ini, butuh itu, semua Tuhan cukupkan. Yang terakhir aja saya bilang sama suami, udah mau selesai, furniturnya belum ada. Bagaimana ya? Ya udah kita cari-cari aja lah yang murah-murah ya. Baru ngomong begitu, tiba-tiba WA masuk, ting. Shalom Ibu Debbie, saya jemaat Mesbah Doa. Ibu, saya nih pabrik furniture di Malang. Ibu, saya digerakkan Tuhan untuk sumbang semua furniture di sekolah misi. Saya nggak pernah ngomong sama orang saya butuh furniture. Saya nggak pernah curhat. Saya berseru kepada Tuhan. Tiba-tiba kami pergi lihat pabriknya, gede banget itu pabrik. Saya dikasih katalog, ibu pilih aja mana. Saya cuma pilih ini sekian-sekian, kemarin sudah dikirim semua. Sampai saya datang ke sekolah itu, saya bilang ini mah bukan sekolah Alkitab, ini villa ya. Keenakan nih hamba-hamba Tuhan disuruh di sini nih, nanti pada nggak mau pulang lagi ke kampungnya ya. Saudara, Tuhan itu ada loh, dan Dia mau bertata menuntun kita dalam bisnismu, Dia mau. Tapi sudahkah engkau membangun tahta dalam hidupmu bagi Tuhan? Sudahkah engkau menjaga hidup dalam kekudusan? Dia masih berbicara, dikatakan dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Ketika engkau mendengar suara Tuhan, pegang itu. Dengar firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang setia berpegang kepada perintah-perintahnya. Saya selalu ngomong itu. Saya ulang-ulang kepada anak-anak saya pun, Dek, ingat ya, kamu mau sekolah, mau pinter, mau apapun, ingat cuma satu yang bisa membuat engkau sukses. Hormati Tuhan dalam hidupmu. Hidup takut akan Tuhan. Kamu gak hidup takut akan Tuhan. Ini loh, mami ini sudah menjadi saksi. Kamu lihat apa yang Tuhan perbuat buat mami sama papi. Kita ini bukan orang pinter, kita bukan anak ya pendeta besar, atau kita ini bukan anak pengusaha. Ya, kami memulai pernikahan dari minus, bukan nol lagi. Tapi perbuatan Tuhan. Kenapa? Kami menghormati Tuhan dalam hidup ini. Hidup dalam kekudusan, berjalan di dalam kebenaran. Itu saja saudara. Tuhan peringatkan terus kepada bangsa Israel, kalau engkau hidup sungguh-sungguh berpegang pada perintah ketetapan-ketetapanku, maka engkau akan melihat. Tapi orang Kristen tuh banyak ngeyel, keras kepala, kepala batu.
suruh ngampuni ndak mau, suruh hidup kudus ndak mau, suruh gini ndak mau, tapi maunya hidup diberkati. Ya bagaimana mungkin? Ya ayat 8, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas. Ya, memang Tuhan tuh mengampuni. Memang, iya, Dia mengampuni ketika orang mau bertobat. Tapi ingat, Dia juga Tuhan yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Kalau engkau melakukan yang baik, maka kebaikan engkau terima dari Tuhan. Tapi kalau engkau melakukan yang jahat, maka murka Tuhan yang akan engkau terima. Saudara, Tuhan itu masih tetap sama ya. Jangan bilang begini, itu Ibu Debbie kan pendeta perjanjian lama. Ngomongnya penghukuman terus. Loh, saya ini dibilang pendeta hukum Taurat. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu sifatnya tidak berubah. Dia sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia benci dosa. Dia menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Dia mengampuni, iya, tapi dia juga membalas perbuatan orang setimpal. Karena itu ayat 9 dikatakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Saya undang para imam musik, saudara, mari kita ini sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kita akan memasuki tahun yang baru. Ya, mari kita berkata, Tuhan, kami berdoa tahun depan akan menjadi tahun terobosan bagi hidup kami. Dan kalau kami hidup sungguh-sungguh berpegang pada peringatan dan ketetapan dan kebenaran Tuhan, kami percaya kami akan melihat kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Nggak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita gak mudah menyalahkan orang lain. Gara-gara dia itu, sampai saya gak bisa begini. Gara-gara dia itu, stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu,
Ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji Yesus, memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini Dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi Dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus, kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu
Yes Lord Jesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji. Dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat. Supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia. Kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan.